Antar cincau kering pun. Oh, masuk belakang. Isinya memang daun kering, bahan cincau hitam. Tapi satu karung bisa 50 kg loh. Yo nggak heran, soalnya daunnya sudah dipadatkan. Pak Yukfa sudah biasa stok bahan cincau hitam, jadi aman untuk diproduksi sehari-hari. Tapi yang ini disimpan di gudang dulu ya. Bahan untuk pembuatan cincau hari ini sudah disiapkan. Tentunya daun tidak padat lagi yo. Dul, ya bang. Tolong cucikan daun. Daun ini bang? Ya. Oh ya bang. Ini dia bahan cincau yang siap dicuci. Oh iya, ada dua jenis cincau yang populer di Indonesia, cincau hijau dan cincau hitam. Keduanya sering dijadikan campuran minuman atau makanan penutup. Ada yang tahu beda cincau hitam dan cincau hijau nggak? Jangan bilang warnanya ya, yo jelas beda. Satu hitam yang satunya hijau. Kalau dari bahannya jelas beda yo. Ya bang, bantu daunnya dimasak. Oh ya bang. Biasanya daun dikeringkan dulu yo. Sebelum diproses, yo memang harus dicuci dulu daunnya. Tujuannya untuk meminimalkan kotoran yang ikut saat dikeringkan. Cara pembuatan kedua jenis cincau sedikit beda yo. Kalau cincau hijau, biasanya daun segar langsung diremas bersama air. Kemudian air remasannya didiamkan selama beberapa jam sampai berubah jadi gel. Kalau cincau hitam, setelah daunnya dicuci akan direbus sekitar 30 menitan sambil diaduk-aduk supaya daun tidak menggumpal dan bergerak di bagian bawah. Selanjutnya, air rebusan cincau disaring. Supaya lebih mudah menyaring, sebaiknya sih air didinginkan dulu. Penyaringan nggak hanya dilakukan sekali. Awalnya pakai saringan dengan lubang kecil seperti ini. Kalau sudah, disaring lagi dengan kain khusus. Jadi sudah tidak ada lagi kotoran dalam air rebusan yo. Dul, Ya, sapi Bang. panci. Oh ya bang. Selanjutnya, air rebusan cincau hitam dituang ke tangki masak. Setelah mendidih, buih-buih di permukaan tangki dibuang supaya nanti hasil cincau padat dan lebih mulus. Soalnya kalau ada buih bisa mempengaruhi adonan cincau dan tekstur akhirnya. Pembuatan cincau masih belum selesai yo. Rebusan cincau dipindahkan dengan selang khusus ke mesin adonan. Sisa rebusan dalam tangki yang tidak bisa tersedot selang bisa langsung dituangkan. Kecil kalau cuma mindahin ke wadah begini, yo jelas lawang airnya tinggal sedikit. Di mesin pengadu inilah ditambah adonan tepung kanji. Fungsinya tentu saja membuat mengental adonan cincau hitam. Mesin pengaduk biasanya disetel selama 15 menit. Selanjutnya, adonan siap dituang ke cetakan. Penuangan ke cetakan sudah otomatis dari mesin pengaduk. Tinggal diatur saja sesuai ukuran loyangnya. Biasanya sih tidak terlalu penuh yo, supaya lebih mudah mengeluarkan dari cetakan setelah dingin. Wits, jangan disepelein, cuma bawa 2 loyang cincau yo. 1 loyang lumayan berat loh, apalagi dalam keadaan panas. Nah,
Setelah memadat begini, juga bisa ketahuan beda cincau hijau dan hitam. Kalau dari teksturnya, cincau hijau lebih lembut dan licin. Biasanya kurang awet. Sedangkan cincau hitam lebih padat dan tahan lama. Aromanya juga lebih wangi. Oh iya, Pak Yukfa sudah memproduksi cincau sejak 20 tahun lalu. Beliau ini generasi ketiga yang meneruskan usaha orang tua dan kakeknya. Kalau hari biasa, Pak Yukfa membuat sekitar 50 loyang cincau. Saat bulan puasa, bisa berkali-kali lipat produksinya. Soalnya, cincau sering jadi menu andalan buka puasa. Ini buat saya. Makasih Pak. Wah, lumayan dapat rezeki cincau. Kalau dibikin es, sudah biasa yo. Kayaknya seger iki kalau dijadikan rujak. Kak Dara sudah menyiapkan bumbunya. Ada ebi atau udang kecil yang diulek sampai halus. Si ebi ini biasanya jadi penyedap masakan yo. Tidak hanya membuat lebih gurih, tapi juga bisa menguatkan aroma. Pakai bawang putih juga yo. Jangan dibayangin bumbu rujak cincau sama dengan rujak buah biasanya. Yang ini berkuah, semacam kuah cukoknya pempek Palembang. Nah, iki yang membuat bumbu kuah makin jos. Pakai cabai rawit yang banyak ya Kak Dara, supaya mantep pedesnya. Ada tambahan gula merah juga yo, supaya seimbang. Jadi bisa pas manis gurih pedesnya. Wah, sudah kebayang segernya rujak cincau. Ada tambahan timunnya. Supaya enak makannya, dipotong kecil-kecil dulu ya. Timun tidak hanya menyegarkan, banyak manfaatnya juga loh. Kak Dara, aku punya cincau, tolong dimasakin ya. Oke, makasih ya Dul cincaunya. ya, Ibu, nanti tolong dipotongnya. Cincau juga dipotong kecil-kecil ya. Kalau si hitam yang satu ini, gak usah diragukan lagi manfaatnya. Setelah bumbu siap, langsung dimasak saja. Rebus air sampai mendidih yo, baru masukkan bumbu halus. Selanjutnya, irisan gula merah. Terakhir, asam jawa jangan sampai ketinggalan. Ini yang membuat rujak makin seger. Wes, semua bahan siap, tinggal diracik saja iki. Ada mie kuning, timun, toge, tahu goreng, dan tentu saja cincau. Kalau sudah, tinggal disiram bumbu rujak. Wih, ngelihatnya saja sudah bikin kemecer alias ngiler yo. Pada baru tahu toh, kalau cincau tidak hanya enak dijadikan minuman, tapi juga bisa jadi rujak. Kira-kira bisa diinovasi apa lagi yo? Pasti masih banyak olahan yang bisa dibuat dari cincau hitam. Kapan-kapan lagi aja yo dieksekusi. Sekarang mau ngabisin rujak cincau dulu. Bener toh dugaanku, rujak cincau ini memang benar-benar seger dimakan siang-siang. Jangan takut sakit perut karena kepedesan. Ada cincau yang bikin adem. Jangan takut kurang kenyang juga. Ada mie yang mengenyangkan. Gak hanya itu, ada tambahan tahu yang kaya protein. Pokoknya jos gandos rujak cincaunya.